Terima kasih Dr. Gun atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Pancasila. Yang terhormat Profesor Richard Crawford yang saya sangat hormati, Ibu Dr. Dipa, Pak Dewa, dan sahabat-sahabat saya sekalian yang boleh hadir pada sore hari ini. Kesempatan pada sore hari ini adalah kesempatan yang sangat baik dan berharga dalam rangka penyelamatan bangsa kita dari kehancuran yang sudah di depan mata. Kenapa saya katakan demikian? Peristiwa yang terjadi saat ini adalah tiket terusan dari isu pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 yang berlangsung dari di awal tahun 2020 kalau di Indonesia, dan selama 3 tahun ini yang lalu, yang sudah berlalu, itu hanyalah simulasi sebenarnya. Ya, simulasi dari apa yang akan mereka lakukan sesungguhnya, yang sedang kita bahas pada sore hari ini. Mereka ketika isu pandemi itu sebenarnya hanya memainkan permainan alam bawah sadar, yaitu propaganda ketakutan, di mana pikiran kita adalah benteng yang mereka hancurkan lewat manipulasi, mindset manipulation. Kenapa bisa itu terjadi? Tanpa disadari bahwa sejak dari sekolah, dari mulai TK, mereka sudah memainkan manipulasi itu. Sampai dengan selesainya di perguruan tinggi pun sebenarnya apa yang kita lewatkan, kita ini adalah bagian daripada korban mindset manipulation tanpa kita sadari. Karena sistem dunia ini menginginkan kalau kamu mau makan, kamu harus punya uang. Kalau kamu tidak punya uang, kamu nggak bisa makan. Padahal Tuhan sudah menyediakan kepada kita semua. Kita tidak butuh uang sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah makan. Namun karena konsep Rockefeller itu menginginkan kita menjadi budak, dan untuk seorang budak mendapatkan pekerjaan, dia harus melewati pendidikan formal agar memperoleh persyaratan formal. Jadi kita semua sebenarnya bagian daripada manipulasi mindset tanpa kita sadari. Kenapa mereka mulai dari TK? Karena dari TK itu masa kognitif anak dari 0 sampai 7 tahun itu belum berkembang, sehingga mereka cekokin dulu mulai dari TK. Sehingga apa yang kita lewatkan setelah masa 7 tahun ke atas, masa repetition, terus kemudian dan akhirnya kita tidak sadar bahwa apa yang kita pelajari sedang menggiring kita untuk menjadi manusia-manusia yang jahat, karena sejak sekolah sudah ditanamkan resa atau mensrea atau bibit kejahatan itu tanpa disadari. Lewat apa? Yang pertama, kompetisi. Ini adalah konsep homo homini lupus, di mana ukuran kesuksesan atau prestasi adalah angka. Sehingga metode ilmiah selalu menggunakan data empirik dengan perhitungan main angka terus, dan seterusnya. Dan orang, kenapa banyak terjadi korupsi? Kenapa senang sekali memainkan proyek-proyek yang demikian yang sekarang sedang dimainkan? Karena ada angkanya. Iris kuping saya kalau nggak ada angkanya, tidur semua. Makanya penelitian yang dilakukan oleh Profesor Adi Utari yang di Jogja, kalau nggak ada angkanya, nggak akan jalan barang itu. Kenapa beliau lakukan itu? Karena ada motivasi daripada pendorong ini. Ini ada kerjasama antara pendana dan maksud tujuan terakhirnya. Kenapa dilakukan oleh Indonesia? Karena Indonesia, makanya ada saya melihat di TikTok ada seorang dokter yang mengatakan, oh ini ilmuwan Indonesia. Iya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Prof. Richard tadi. Memang orang Indonesia, tapi dia orang Indonesia yang diperalat. Ya, karena sumber dananya
penelitian itu butuh dana yang cukup besar, dan yang saya sedihkan adalah kenapa dilakukan kepada rakyat. Kalau mau melakukan itu, bayar orang, lalu tempatkan di satu tempat, ya, dan jangan mengkontaminasi rakyat yang lain. Atau silakan Profesor Uut sendiri yang diuji coba, jangan rakyat. Kan gampang sekali. Itu, jadi itu yang mau saya sampaikan. Jangan korbankan rakyat. Tapi kesempatan sore hari ini adalah kesempatan terbaik, karena di sini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang peduli dengan keselamatan bangsanya. Ini adalah sahabat-sahabat kebenaran. Dan mulai hari ini, mari kita organisir dengan baik langkah-langkah apa bagi kita semua untuk menyadarkan, membangunkan jiwa-jiwa patriot bangsa untuk membela keselamatan bangsanya. Kita jangan ikutin apa yang disampaikan oleh Profesor Richard tadi, bahwa mereka sangat terorganisir, betul, karena mereka terstruktur, sistematis, dan begitu masif. Tetapi itu kekuatan mereka adalah uang. Dan karena sekolah, orang selalu berpikiran bahwa kemenangan itu hanya bisa dicapai kalau punya peluru atau punya uang. Dan ternyata uang itu sendiri yang membuat banyaknya anak-anak bangsa yang tanpa sadar, dan walaupun sudah sadar, tetap melanjutkan rencana jahatnya. Itu yang disebut dengan para pengkhianat bangsa. Seperti yang kita ingat, Bung Karno pernah berkata, perjuangan kami lebih mudah, tapi perjuangan kalian lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri yang kulitnya sama, tetapi mereka mengejar dan haus kekuasaan. Isu pandemi COVID ini adalah pasal, pintu masuk dari apa? Dari proses percepatan menuju ke one world government, one world currency, one world relation, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tifa tadi. Ini hanya percepatan. Makanya sejak awal sudah didengungkan new normal. Dan yang saya sedihkan, kenapa para pemangku jabatan atau para pemimpin bangsa mau saja didikte oleh rezim asing. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan, karena kesalahan kita sendiri. Indonesia begitu bangga selama ini mengeluh-elukan keberadaannya di dunia internasional, merasa diberikan penghargaan atau tempat seolah-olah terhormat, padahal tidak. Karena apa? Kita berada di bawah naungan mengikuti United Nations, sehingga seluruh badan-badan yang ada di badan-badan khusus United Nations, mereka lah yang menjalankan program-program ini sesuai dengan bidangnya. Dan masalah kesehatan ini adalah masalah ketahanan nasional yang menjadi pilar terakhir. Kalau negara sudah dikuasai, tidak berdaulat, karena sistemnya adalah sistem kapitalis. Kapital butuh modal, modal butuh angka. Dan konsep kapitalis adalah manusia menjadi objek dominasi dan objek eksploitasi. Itulah kenapa sekarang kita mau dieksploitasi. Dan kenapa isu kesehatan di fase akhir dari akhir zaman ini yang mereka kejar, sama seperti yang Ibu Tifa sampaikan tadi. Karena mereka ingin tak ada satupun manusia yang adalah ciptaan Tuhan kembali kepada haliknya. Tetapi mereka akan angkut semua supaya no left behind. Itulah kenapa mereka membuat undang-undang kesehatan omnibus law. Itu maknanya yang tadi saya sampaikan. Mereka tidak mau ada satupun di antara kita yang tersisa. Semua dan sebanyak-banyaknya diangkut oleh bus untuk tidak kembali kepada Tuhan. Ini sebenarnya pertarungan antara kekuatan Tuhan, antara manusia-manusia yang tetap menyembah Tuhan, dan manusia-manusia yang worship of science. Karena science ini ternyata membuat iman-iman kita lemah. Ya, karena hanya memahami masalah material, berbicara data, bicaranya kuantitatif, dan selalu bicara material. Begitu diajari, begitu berhadapan dengan yang masalah imaterial atau immortal, langsung gelimpangan semua. Gugur semua, mau dia jenderal, mau profesor, mau siapa. Dan itu terbukti selama COVID. Nah, begitu
takutnya, fitrahnya dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kekuatan immortal, kekuatan spiritual yang dimainkan oleh elit global dilawan dengan masker, dengan benda-benda yang material, jelas tidak akan bisa. Makanya apa yang disampaikan oleh Profesor Richard tadi, mari kita perkuat persatuan spiritual. Karena kita berhadapan bukan dengan urusan material, sebenarnya urusan spiritual. Makanya kenapa isu kesehatan dimainkan? Karena mereka, Pak Richard, Bu Tifa, mereka mau intervensi tubuh. Adapun saintis berbicara dengan segala macam argumennya, itu hanyalah cara untuk pembenaran perbuatan yang tidak benar, supaya menjadi justifikasi bahwasanya mereka melakukan ini untuk kemanusiaan. Tapi saya pastikan sekali lagi bahwa seluruh program mereka selalu terbalik dengan propagandanya. Dan program nyamuk ini adalah bagian daripada program ketiga, Sustainable Development Goals, yaitu Good Health and Well-being, di mana solusinya sudah jelas. Ada gambar suntikan. Kenapa suntikan menjadi senjata mereka? Karena mereka ingin merubah genetik fitrah dari Tuhan, DNA kita yang asli. Supaya apa? Supaya ketika kita jiwa kita meninggalkan dunia ini, kita tidak bisa lagi kembali spirit kita atau roh kita kepada Tuhan. Karena mereka akan merubah spesies asli menjadi spesies yang iblis. Sebenarnya cuma ini. Apa yang dibicarakan oleh para ahli dengan ini hanyalah dinamika kehidupan saja. Kita ribut pusing dengan data, tapi sebenarnya ujungnya adalah kita mau juga dipasang chip. Itulah sebabnya mereka sudah di Indonesia khususnya sudah mengeluarkan atau mensahkan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Apakah ada hubungannya? Ada, di mana mereka akan memaksa kita dipasang chip dengan alasan virus yang akan ditebarkan oleh nyamuk kulek ini nantinya supaya bisa dipantau, supaya bisa di-tracing, seperti yang disampaikan oleh Mr. Budi Gunadi ketika acara B20 di Bali, ya, dengan bangganya mengatakan bahwa ini adalah peluang bisnis. Ini peluang bisnis atau bisnis kejahatan kemanusiaan. Masa nyawa dijadikan peluang bisnis? Apa tidak mengerti? Saya rasa bukan tidak mengerti, Pak Richard. Saya rasa dia bukan tidak mengerti. Karena hatinya sudah tertutup. Oleh apa? Oleh materi, oleh mamon. Sehingga dia tidak lagi peduli. Yang penting saya dan kelompok saya. Tetapi ingat, pesta akan berakhir. Keluarga-keluarga yang sedang manggung pun akan terkena dampak dari permainan ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa ini akan terhubung dengan pemasangan chip nanti. Jadi dengan alasan bahwa untuk memantau orang-orang yang sudah terkena virus, maka akan dipasang chip. Dan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu tidak ada satupun di antara kita bisa menolak. Ada dalam pasal 4 ayat yang kedua, huruf ayat yang kedua A dan B. Tidak bisa menolak, dan kita juga tidak bisa melakukan memilih pengobatan mandiri. Kita akan diperlakukan seperti teroris dan seterusnya. Bahkan ketika program itu sudah dicanangkan, maka tidak ada tanpa persetujuan mereka bisa lakukan. Itu ada di dalam pasal 295. Saya sudah selalu berbicara tentang undang-undang ini. Karena ini adalah payung hukum yang akan melindungi perbuatan jahat mereka. Sebelum mereka melakukan perbuatan jahat di depan. Dan ini sudah mulai. Di mana kita nanti akan dianggap teroris dan akan dijemput. Ya, tidak boleh kita minum jamu. Kita tidak boleh tinggal di rumah. Apalagi kalau sudah WHO pandemic treaty berjalan.
Jadi saya himbau kepada kita semua, mari kita perkuat persatuan spiritual kita. Mari kita berjalan dalam kebenaran Tuhan saja. Jangan takut. Karena ini adalah fase akhir dari akhir zaman, di mana kita sedang dibelah. Tuhan ingin memilih mana pengikut Dia dan mana yang bukan. Dan mulai saat ini, mari kita sama-sama bertekad. Ya, kita lepaskan sekat-sekat merek agama yang selama ini kita pikir sebagai sesuatu yang selalu menjadi bibit perpecahan, di mana mereka juga yang memainkan ini semua. Saya tidak perlu berpanjang lebar masalah itu, tetapi ini yang saya ingin. Mari kita bangun persatuan supaya waktu dan kesempatan yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyadarkan siapa saja di bangsa ini. Kalau tadi Richard mengatakan bahwa beliau-beliau yang lagi manggung itu tidak sadar, dan kalaupun sadar sudah tidak bisa lagi tarik diri. Oleh sebab itu hanya kita yang sadar ini, mari kita lakukan gerakan spiritual, bukan gerakan politik. Walaupun kita dikendalikan oleh aturan politik. Ya. Makanya banyak orang yang berpikir bahwa jangan ikut-ikutan politik, urus masalah rohani saja. Itu keliru. Karena rohani kita, kegiatan rohani kita bisa dimainkan oleh peraturan politik ini. Mereka membuat peraturan lewat konstitusi hanya untuk mengawal agenda mereka supaya accomplis, supaya terjadi. Mari saya himbau kita semua untuk bangun, jangan tertidur lagi. Waktunya semakin singkat. Memang ini adalah fase akhir dari akhir zaman, di mana kita dituntut untuk mempertahankan iman kita sampai ke garis akhir. Berapapun harganya, kata ini berapapun harganya. Maka pada malam hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk mari bersama berjuang, selamatkan jiwa keluarga kita dari tsunami rekayasa kehidupan ini, dan tetaplah pertahankan fitrah atau iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Rekayasa kehidupan ini, saya sudah tulis dalam buku saya, Indonesia dalam rekayasa kehidupan, adalah life engineering. Mereka ingin merubah, termasuk gadget yang ada di tangan kita. Itu adalah cara mereka untuk merubah jiwa-jiwa, karena tujuannya adalah jiwa. Tubuh ini hanya sasaran antara untuk merentukkan iman yang ada di jiwa-jiwa itu. Karena iman selama ini adalah iman kuantitatif, belief sistemnya kuantitatif. Makanya ketika dihadapkan dengan yang immortal atau imaterial, banyak di antara kita goncang, gugur, dan itu menjadi kekuatan senjata daripada devil ini. Itu mereka sudah didik semua, sehingga bayangkan begitu seragamnya pemahaman kesalahan yang kita lewati selama ini. Makanya kenapa kita disuruh selalu menggunakan baju seragam, supaya tertanam di alam bawah sadar. Kalau kamu tidak seragam, maka kamu bukan bagian dari saya. Dan yang seragam itu konteksnya adalah banyak. Kalau tidak banyak, maka kamu orang gila, kamu orang ekstrim dan sebagainya. Itulah cara mereka mendesain situasi dan keadaan ini. Persoalan di bangsa ini juga demikian. Saya paham sekali di mana sistem yang ada adalah sistem kapitalis, dan anggaran-anggaran negara yang digunakan itu adalah dropping dari sana untuk melaksanakan semua program dari mereka. Jadi mereka-mereka yang sedang manggung ini hanyalah operator dari program-program itu. Mereka senang karena melihat angkanya. Tidak lain dan tidak bukan, cuma itu saja. Percaya sama saya paham betul. Dan semua yang ada kan, mereka tidak sadari bahwa kunci kesalahan atau korupsi mereka ada di BPK. Tinggal dibuka, siapa yang nurut ya dibiarkan, siapa yang tidak nurut diangkut. Kuncinya di sana. Ya, tinggal itu saja. Jadi banyak orang terjebak dengan sistem, masuk dengan sistem angka, begitu ada keluar peraturan, dan akhirnya terjebak dengan sistem itu juga. Begitu ada PPATK, rahasia bank hilang semua.
Dan akhirnya orang berlomba-lomba untuk mulai melakukan money laundering dengan membuat usaha, membuat gedung dan sebagainya, hanya untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahat tadi.